Baik, di segmen kali ini teman-teman semua, Abang Anies, kita akan langsung. Saya nengoknya boleh gonta-ganti kan? Boleh, ya, boleh sekali ya. Abang. Karena di sini semua sudah siap mendesak, tidak ada satu sudut pun yang ragu untuk mendesak Abang. Tapi kita kembali ke pertanyaan pertama, Bang. Di segmen pertama ini, kami menerima begitu banyak pertanyaan, Bang, dari Instagram, dari Twitter. Bahkan hari ini juga kita himpun pertanyaan langsung, Bang, pada siang hari tadi untuk langsung ditanyakan kepada Abang. Nah, di segmen pertama ini kita akan coba melihat keresahan-keresahan dan juga menggarisbawahi dan memberi pertanyaan kepada Abang soal konteks pertanyaan di daerah Medan, Bang. Oh, Medan. Medan. Sudah siap, Bang, ya? Mudah-mudahan. Ditanya soal Medan. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Abang Anies Baswedan. Jika Abang jadi presiden, pembangunan apa yang Abang akan lakukan untuk kota Medan? Ya. Makasih. Silakan, Bang. Gini, kota Medan ini punya sejarah yang panjang sebagai kota perdagangan komoditas. Di sini kegiatan perkebunan itu luar biasa di kawasan Sumatera Utara, kawasan Sumatera bagian utara, dan Medan adalah pintu gerbang untuk produk-produk komoditas itu disalurkan ke seluruh dunia. Dari mulai kita bicara sawit, karet, sampai tembakau. Bahkan tembakau Delhi itu sangat terkenal sampai di Jerman sana, di Bremen sana. Kalau orang bicara tembakau, pasti one of the best adalah tembakau dari Delhi, dan itu semuanya lewat Medan. Karena itu ke depan kami ingin membantu kota Medan untuk kembali menjadi pusat komoditas. Infrastruktur yang dibangun, industri yang dibangun adalah industri yang meningkatkan nilai tambah komoditas. Dan yang kedua, rasanya kita perlu di tempat ini mendirikan Institut Perkebunan Medan untuk anak-anak muda belajar perkebunan, sehingga dengan institut itu tidak boleh kalah dengan Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, tapi Institut Perkebunan Medan, sehingga ilmu perkebunan itu langsung bisa ditumbuhkan di sini, langsung memberikan manfaat. Lalu yang tidak kalah penting, kota Medan ini kota yang besar penduduknya, tetapi belum punya transportasi umum yang baik. Padahal sebuah kota dikatakan modern bila dia memiliki transportasi umum yang bisa menjangkau semuanya dengan harga terjangkau. Jadi kami ingin bangun transportasi umum seperti di Jakarta, dari mana saja ke mana saja. 90% wilayah Jakarta terjangkau dengan transportasi umum, dan biayanya pergi dari mana saja ke mana saja cukup Rp10.000. Nah, itu kita lakukan di Jakarta. Jadi kami melihat itu penting ke depan, dan harapannya penataan kota juga bisa seperti itu. Sebetulnya ini datang bersama saya nih ahli perkotaan. Kalau waktunya masih boleh, saya boleh nggak minta bantuan, bukan minta Pak Marco untuk bicara sedikit soal kota? Boleh, Bang. Artinya, Pak Marco Kusuma Wijaya, boleh. Pak Marco ini ahli kota. Saya ikutan didesak. Iya, bukan, ini penyelamat, Pak. Mas Marco cerita sedikit soal kota, Mas Marco. Jadi banyak kota, termasuk Medan, dulu adalah pusat, bukan? Sebelum ada penjajahan Hindia Belanda dan kemudian menjadi Republik Indonesia, Medan adalah pusat Kesultanan Delhi. Begitu juga banyak kota-kota lain adalah pusat. Nah, ketika Pak Anies mengatakan akan membangun banyak kota ketimbang cuma satu ibu kota baru, itu maksudnya mengembalikan kota-kota yang dulu pusat menjadi pusat lagi, menjadi kebanggaan masing-masing. Medan akan menjadi pusat untuk Sumatera Utara dan sekitarnya yang tidak kalah dengan Jakarta. Tidak sama persis dengan Jakarta, tetapi untuk sebanyak mungkin hal tidak tergantung pada Jakarta. Jadi tadi Pak Anies sudah menggambarkan angkutan umum dan lain-lain, itu adalah cara
supaya selain Medan juga yang lain-lain menjadi pusat lagi untuk daerahnya masing-masing. Begitu Pak ya, cukup ya Pak? Ya, oke. Bapak lebih baik yang menjelaskannya. Karena Mas Marco ini bukunya tebalnya berapa Mas Marco kemarin? Buku saya tebalnya 1717 halaman. Judulnya? Judulnya Kota-Kota Indonesia Pengantar untuk Orang Banyak. Nah, buat teman-teman yang mau menyempatkan baca sejarah kota-kota di Indonesia termasuk ini. Jadi, makasih Mas Marco. Terima kasih. Kami berpandangan dana yang besar itu daripada dipakai untuk membangun satu tempat, lebih baik dipakai untuk membangun kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga semua merasakan kemajuan. Gitu ya. Oke, sip. Oke, terima kasih Bang Anies dan juga Bang Marco. Ini artinya desak Bang Anies dan juga desak Bang Marco nampaknya ya. Gimana kawan-kawan, sudah cukup belum pertanyaannya? Sudah cukup pedas belum? Sudah cukup mendesak belum? Baru satu pertanyaan, Bang Anies masih siap didesak sama pemuda-pemudi Medan? Siap, bismillah, siap. Siap. Oke, Bang Anies, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada kesan apa Bang dari Bang Anies di kota Medan ini? Kesannya masyarakatnya penuh semangat. Masyarakatnya itu apa? Nggak lembek, Nggak lembek, tangguh, ulet. Tangguh. Kelihatannya di Medan itu betul-betul apa ya? Medan tempat orang-orang tumbuh menjadi orang-orang yang tangguh itu batin. Tepuk tangan dong untuk pemuda dan pemudi Medan. Luar biasa. Kalau tadi Bapak bicara tentang pemuda dan pemudi Medan yang layak untuk tumbuh begitu di kota ini. Pertanyaan kedua Pak, ini adalah tentang bahwa ternyata di Medan itu marak akan tawuran. Tawuran antar remaja dan juga tawuran antara geng motor ataupun juga ormas. Misalnya dalam kurun waktu 11 September 2023 hingga 17 September 2023, Polrestabes Medan telah mengungkap 56 kasus narkoba. Ini menjadi tanda bahwa terjadi sebuah masalah di kalangan remaja atau kenakalan remaja. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana pendapat Bapak?